kecenderungan anak menjadi homoseksual juga akan terjadi dari peristiwa-peristiwa ini yang berulang. Gangguan mental yang orang bilang baby blues, depresi postpartum, bahkan yang terberat adalah keinginan mengakhiri hidup. Sekarang ini kan kita tidak boleh ada yang menyebut satu anak pun sebagai anak haram. Om Swastiastu, Sawitra Balining, Sanewangyang Titiang, mugi sami pada kena rahayu. Materi kita pada hari ini adalah terkait dengan perkawinan usia dini. Jadi perkawinan sudah kita ketahui bersama adalah merupakan lembaga yang sakral sesungguhnya, yang sangat suci, yang tidak boleh main-main dengan lembaga ini. Tapi dalam prakteknya di lapangan memang sering terjadi. Perkawinan itu tidak sesuai dengan norma-norma, apakah norma agama, norma sosial, dan norma yang lain. Misalnya, banyak terjadi perkawinan usia dini. Perkawinan usia dini ini sesungguhnya menjadi dilematis, terutama bagi perjuru dan pihak-pihak yang lain, termasuk juga keluarga. Ini sangat dilematis. Perjuru dihadapkan pada dua pilihan yang sangat sulit. Tapi itulah, perkawinan usia dini terjadi. Terkait dengan hal itu, berkenan dua ahlinya ini yang memang pemerhati perempuan dan anak di Bali, lembaga yang cukup konsekuen dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, telah berkenan hadir di podcast Bali Ning. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Bapak. Inggih, Ibu Dokter Sri puniki Sanewangyang Titiang, Ibu Luh Putu Anggreni Sanewangyang Titiang. Pertama, kami mohon kepada Ibu Dr. Sri puniki, apa kira-kira yang mendorong warga kita, kerama kita, Yowana kita, alit-alit iraga sami niki seperti begitu, Bu. Bahkan SD bahkan sudah ada yang melangkah ke arah ke jalan yang semestinya belum mereka tapaki. Terus Ibu. Oke. Matur suksema Suwitra Balining niki suatu podcast yang luar biasa untuk memberikan pencerahan buat masyarakat yang gemar mendengar dan melihat tentunya sekarang, membaca kurang. Memang masalah perkawinan anak niki dimulai adalah dari keluarga. Jadi kenapa ini bisa terjadi adalah bagaimana keluarga mempersiapkan diri sebelum punya anak. Itu anak bukan hanya sekedar simbol bahwa kita sudah dewasa, kita sudah mengikuti tahap-tahap kehidupan. Ketika kita punya anak tidak siap, berarti kita tidak siap juga untuk memberikan pendidikan sejak dalam kandungan. Karena ketika sudah sejahtera sejak dalam kandungan, sejahtera itu bukan berarti cukup makanan, pakaian, dan perumahan saja, tetapi bagaimana ketenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan menunggu kedatangan anggota keluarga baru, atau mempersiapkan kedatangan keluarga baru dengan menambah pengetahuan-pengetahuan bagaimana kondisi ketika baru telat haid. Akan ada perubahan hormon, emosi saya akan berubah, itu dia harus kenali dulu. Kalau kita emosi, kita menikah, hamil, emosi, sudah pastilah akan terjadi hal-hal yang negatif di tumbuh kembang jabang bayi dalam kandungan. Nah, berproses itu kemudian lahir, diberikan pelajaran-pelajaran, melahirkan pun demikian, melahirkan anak dengan operasi sesar dan melahirkan normal, ketahanannya terhadap dunia ini akan berbeda. Karena kelahiran dengan lahir normal, anak-anak akan tahan terhadap tantangan-tantangan hidup. Ketika perkembangan anak, kapan anak bisa bicara, kapan anak bisa berjalan, itu ada hambatan, itu juga kita harus mengikhtiarkan anak-anak itu untuk mendapatkan pelayanan yang optimal untuk perkembangannya. Dan yang paling berat adalah mempersiapkan anak untuk pubertas, untuk dia tahu menstruasi itu apa sih,
bagaimana menjaga diri ketika menstruasi. Jadi mimpi basah itu apa? Jadi jangan takut Sweetre Balining untuk belajar menceritakan kalau mens, kamu berarti sudah matang sel telurnya. Kalau mimpi basah, spermanya sudah matang, siap untuk dibuahi. Namun karena masih muda, masih belum cukup umur, belum saatnya. Baiknya kita menjaga biar sel sperma, sel telur ini sehat, berolahragalah, berkreasilah. Bukan kata-kata jangan pacaran. Nah, kata-kata jangan pacaran ini akan dicoba. Jagalah diri. Jadi menjaga diri jangan sampai kita disentuh ataupun menyentuh, apalagi di usia dini. Karena yang terkecil seperti disampaikan Bapak tadi, bahwa kami dapat kasus 13 tahun SMP kelas 1, itu datang ke rumah sakit dengan kaki bengkak, semua bengkak, orang tua tidak tahu. Ya, karena ibunya nggak tahu kapan anaknya itu menstruasi, kapan jadwalnya. Ternyata setelah kita periksa di rumah sakit, kehamilan yang sudah menjelang lahir kan kaki bengkak. Nah, inilah yang sebenarnya cikal bakal kenapa anak-anak jadi pergaulan bebas. Karena anak menikah pasti karena kecelakaan. Karena kehamilan yang tidak diharapkan. Kalau itu tidak akan terjadi. Tapi kalau dari rumah sudah kuat, bekal menjaga diri dan menjaga teman, Tatwa Masinya itu diajarkan, jagalah dirimu seperti dirimu ingin dijaga. Sudah tertanam kuat dari rumah, itu tidak akan terjadi bahwa anak hilang, nginep di rumah temannya, atau tidak mau tinggal di kos, marah sama ibu. Itu yang harus dipegang. Ini kembali lagi kekuatan keluarga. Kembali lagi, di sanalah kunci kenapa anak itu lebih betah di jalan, lebih betah di rumahnya teman. Bahkan ada kasus perempuan muda SMA datang ke rumah cowoknya, katanya pacarnya, malah yang dimarahin orang tua cowoknya. Dibilang tidak bisa mendidik anak. Masa saya main ke kamar saja tidak boleh? Ya, kalau tidak dia mengancam mau bunuh diri di sana. Nah, ini kembali, kalau kita ada kasus seperti itu, cari keluarganya, pastilah dia tidak baik-baik saja keluarga ini. Saya kira Nika Dumun sementara untuk bahwa ya kembali dari rumah kita sehingga kasus akan berkurang. Nah niki titiang dari awam pun niki tentang hal itu, kan ada penyakit atau karakter seseorang memang sifatnya genetis bawaan gitu misalnya. Nah ini kawin muda niki, apakah itu juga ada potensi bawaan, misalnya mungkin mereka pada saat dalam kandungan ibunya itu memang mengarah untuk menjadi sosok nantinya setelah menjadi anak, menjadi sosok yang mempunyai secara intuisi mereka ingin kawin muda gitu misalnya. Artinya memang untuk begitu. Terus matur suksema. Saya kira kalau dari segi genetik untuk ada keinginan kawin muda itu mungkin tidak, tetapi lebih banyak ke faktor lingkungan. Lebih banyak ke faktor lingkungan, karena kalau misalnya kalau kita lihat lingkaran niki, kalau seseorang menikah muda, anggaplah 16 tahun, karena rata-rata yang kami ketahui yang ada di Denpasar, rata-rata mereka menikah 16 tahun. Walaupun bukan orang Denpasar ya, biar ya mereka datang dari luar kota Denpasar, nikah 16 tahun. Mereka tidak siap mental, punya anak di usia muda. Akhirnya apa, pola asuhnya inilah yang menyebabkan. Pola asuh yang cukup memberikan makan, minum, tidak butuh sekolah, tidak membutuhkan pendidikan, bisa cari uang dengan sendirinya. Akhirnya dia menganggap bahwa pergaulan bebas itu, nginep di kosannya teman itu dianggap sudah biasa. Istilahnya doing by learning, belajar karena praktik-praktik sehari-hari yang ada di lingkungannya. Kesana kemari dengan sesama anak, terus tidur di kamar kosnya, ibunya kerja malam misalnya buruh di pasar. Nah itu karena lingkungan yang lebih banyak. Tapi kalau secara genetik tidak ada. Kami ingin bertanya itu, apakah mungkin juga mungkin orang tua mereka
mengasuh anak, kemudian tidak sadar itu anaknya masih kecil, mungkin masih setahun 2 tahun lah. Dikira anaknya belum mengerti, padahal mereka mengerti. Si orang tua berbuat sesuatu, katakanlah yang misalnya yang agak seksual atau apa, karena dianggap mereka tidak melihat, tidak mengetahui begitu. Itu Punapi penjelasannya. Betul begini. Memang saat ini situasi itu memang menjadi salah satu faktor yang tadi belajar dari perilaku. Belajar dari perilaku orang-orang dekat di sekitarnya. Nah sekarang banyak kan tinggal di kos-kosan atau rumah terbatas, hanya 2 kamar, ada kakek nenek. Betul. Ya, nih inilah kenapa beberapa tahun yang lalu pernah ada kasus sesama anak 4 tahun dan 8 tahun berpretending seperti akan melakukan hubungan seksual seperti orang dewasa di teras kos-kosan. Ketika itu kebetulan pemilik kos-kosan itu adalah sahabat pencinta anak juga, kan dia teriak, nak udah nih gitu, nak udah nih kok kene. Jadi sedang disuruh mengkangkang di sepeda, kakinya dinaikkan di sepeda, terus yang anak laki-laki 4 tahun, anak kecil ini 3 tahun. Setelah teriak, siapa ini punya anak, siapa ini, keluarlah ibunya dari kamar kos lagi metanding canang. Nah, kenapa semua marah? Kalau ibu bapakku begini kok nggak ada yang marah? Ya itu contoh kasus yang trendy di daerah kos-kosan di Kota Denpasar. Nah inilah kenapa hubungan seksual tadi anak kelihatannya tidur, tetapi anak sebenarnya punya 2 fase tidur dalam dan fase tidur tidak dalam. Jadi fase tidur dalam itu nafas anak kita adalah nafas perut. Jadi kita lihat nafas perut. Kalau nafas yang bisa melihat tayangan seperti televisi adalah nafas dada. Berarti saat dia itu tidur tidak dalam, nafasnya di dada. Jadi dia ngidem tapi apa-apa dia dengar dan apa-apa dia lihat. Jadi ada tidur dalam dan tidur tidak dalam. Tidak dalam. Jadi kita punya fase tidur kalau orang rata 90 menit berubah. Jadi kan kita bilang kan ada dingah tiang kejang sut nika teningah napi, berarti kita masuk ke tidur dalam. Jadi di saat itu sebenarnya kalau ibu bapak akan melakukan kewajiban sebagai suami istri itu, kalau kita punya kamar satu saja, kita harus melihat dulu nafas daripada anak. Nah, itu menganggap bahwa itu wajar, kalau normal. Ada juga itu suatu kekerasan. Dia akan membenci siapa yang dilihat tersiksa. Jadi kecenderungan anak menjadi homoseksual juga akan terjadi dari peristiwa-peristiwa ini yang berulang. Ya, bahwa laki-laki itu baik, perempuan itu jahat gitu ya. Ketika misalnya adegan itu yang tidak layak untuk ditonton itu dinilai berbeda-beda. Dianggap yang seperti anak 4 tahun dan 2 tahun itu menganggap bahwa itu wajar. Faktor lingkungannya itu ya, kemudian tontonan. Jangan lupa ketika meminjamkan HP kepada anak-anak, kita pernah mengakses film-film semi bokep, atau adegan-adegan orang dewasa, itu dilihat sama anak itu juga 2 kategori. Dianggap itu sebagai sesuatu yang boleh dicoba, boleh dipraktekkan, itu sesuatu yang seni, sehingga anak itu akan mengakses itu dan akan mempraktekkan bahkan dengan teman-temannya. Nah itu juga warning untuk bapak ibu, suitre balining, untuk jadi orang tua itu belajar untuk anak-anak kita sampai akhir hayat. Niki kan kita dikejutkan oleh sebuah tayangan di media sosial. Baru-baru ini, tahun ini dah, anak masih SD atau SMP, menjelang SMP lah, yang laki dan yang perempuannya ini sekelas sebenarnya, satu level. Tapi mereka sudah melakukan, mungkin terpaksa, sadar atau tidak sadar, perjudiannya sudah menikahkan ini. Keduanya akan seperti yang anak-anak yang lain. Dia juga, aduh, nak Niki melihat gimana nanti si kecil-kecil
cengengnya sana masih. Nah itu. Nah dari sisi hukum itu gimana Bu? Kalau itu tidak dikawinkan, diupacarai sebagaimana mestinya, itu status anak mereka menjadi anak bebinyat gitu. Kalau dikawinkan jelas-jelas itu melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Terus Bu. Nggih, Swastiastu. Nggih. Sareng sami ki pemirsa Balining luar biasa. Bahagia bisa hadir di sini. Nggih, kasus seperti Nike mungkin kebetulan kita muaranya ya karena banyak sekali kasus seperti Nike makin Nggih. hadir belakangan iki. Ya, kita anggap juga salah satu bentuk kasus-kasus bernuansa seksual ya. Nggih. Karena ternyata pelakunya adalah anak-anak. Kemudian ya seperti tadi ada pembiaran juga dari orang tua atau lingkungan seolah-olah itu dianggap sampun biasa niki. Dan secara tegas kalau pemerintah atau negara saat ini kan betul-betul melalui Undang-Undang Perlindungan Anak mewajibkan semua orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah sendiri untuk mengatasi soal niki, soal anak-anak. Di Undang-Undang Perlindungan Anak juga jelas kepentingan terbaik anak sebenarnya yang wajib kita perhatikan. Kemudian di situ juga berhubungan dengan kasus tadi adalah pelarangan untuk anak-anak menikah usia anak. Yeah. Usia anak kan di bawah 18 tahun. Yeah. Kalau sekarang apalagi ada undang-undang yang baru, revisi undang-undang perkawinan bahwa perempuan laki wajib minimal itu 19 tahun. Gitu. Jadi kalau sampai melakukan perkawinan di bawah 19 tahun, wajib minta izin pada pengadilan mungkin. Oh, minta izin. Jadi, ada dispensasi pengadilan. Nge. Nah, nike mantan durung banyak yang tahu, masih banyak yang menyembunyikan ya, lingkungan kita ketika ada perkawinan di bawah 19 tahun. Engkau banget ampun. Jadi kadang ya secara Hindu kawin-kawinnya ya biokawon manten langsung terus nunggu sampai dia 19 tahun. Ya, banyak yang tidak paham bahwa ini ada solusi ya, kita anggap solusi bahwa kita perlu izin dispensasi dari pengadilan. Bagaimana kalau kita kan nggak mohon izin dispensasi ke pengadilan. Kalau nggak disetujui, orang mohon kan bisa disetujui, bisa tidak. Ya, biasanya para hakim juga saat ini agak protes gitu. Kenapa yang datang ke kami itu rata-rata sudah punya anak semua. Awalnya kalau sudahnya mohon izin dispensasi kawin, itu kan perkawinan anak terutama, itu harusnya kan, ini sudah terjadi kehamilan. Jadi ada situasi darurat yang dinilai oleh hakim, ini mau tidak mau kami harus mengabulkan, ada seperti itu. Kecuali tidak ada kehamilan, tidak ada suatu situasi darurat, terus mau menjodohkan itu, hakim jelas menolak. Ya dia ada kriteria mereka, kenapa harus hakim menerima itu. Jadi pengalaman kami, ternyata memang situasi sekarang ini banyak yang masuk ke pengadilan itu adalah memang dalam situasi kehamilan tidak diinginkan lah, karena di usia anak. Tapi juga ada karena banyak sudah punya anak duluan, baru seolah-olah hakim itu menyatakan kami ini seolah-olah penetapan bagi yang pelangsungan pernikahan gitu. Mungkin mereka baru dapat informasi bahwa itu dari capil biasanya, tolong dulu urus karena kamu waktu menikah kan usianya adalah di bawah umur gitu. Jadi biar kami ada mungkin pendataan gitu. Ya ternyata kasus-kasus seperti ini sudah luar biasa banyak ya, karena satu sisi mungkin ring perjuru juga. Kemarin kita sering berdebat apakah seorang anak ketika terjadi kehamilan dan sama-sama ini SMP sama SMP ini yang akeh mungkin. Apakah pertanyaannya harus dikawinkan sehingga tadi tidak perlu ada anak yang dianggap bebinjat seperti ini Padahal, apakah tidak ada solusi lain? Itu pertanyaan kami juga. Karena jelas undang-undang melarang adanya perkawinan anak, dan dampak-dampak perkawinan anak dan kehamilan anak ini sangat luar biasa. Tapi kalau ini Bu, mohon maaf, kita hukum adat Bali sesungguhnya kan tidak mengenal umur. Asal sudah kotor kain, menstruasi itu kan bagi yang perempuan kan boleh. Boleh itu. Tapi ini kan kita karena ada di negara hukum, tata mau caranya hukum nasional ini. Ini jadi perdebatan sejak lama.
Dan ketika itu kita lihat bahwa anak SD sampun haid, kelas 4 SD, kemudian terjadilah seperti Nike, apakah solusinya memang hanya harus perkawinan? Kan Nike yang kita miriskan. Jadi kemarin ada juga kasus yang datang ke kami itu orang tuanya dengan sadar, saya tidak ingin terjadi perkawinan pada anak saya. Karena ini masing-masing datang ke kantor gitu, pelakunya sama ini ya, yang korbannya lah kita bilang, dan masing-masing keluarga besar datang juga. Jadi dari pihak perempuan dia langsung menyatakan tegas, saya ingin masih menyekolahkan anak saya tidak ingin mengawinkan mereka. Mereka buat perjanjian seperti Dike, jadi tunggulah sampai dewasa, kalau mereka berjodoh, oke. Terus bagaimana solusi secara adat kan kita yang tanya. Ini sudah ambil. Sampun, sudah siap mau melahirkan, Niki sudah terdaftar mau sesar lagi 2 hari itu. Akhirnya ini datang. Jadi orang tuanya bersikeras tidak, karena ini masih SMP, saya ingin anak saya cita-citanya tercapai gitu. Dan juga si pelaku juga baru kita tanya, kamu siap gak jadi bapak? Cengengesan. Siap gak punya anak? Cengengesan jawabnya kan. Jadi akhirnya para orang tua ini sepakat buat perjanjian, ya tidak akan mengambil solusi perkawinan, cuma nanti mungkin secara adat itu diperas gitu. Jadi sudah ada diperas sarang reramenya waktu enten udah ada kesiapan bahwa Niki secara adat nanti akan diperas ada proses pemerasan di pamannya langsung diakui sebagai anaknya paman, atau ada juga ada 2 pilihan tuh, kakeknya sendiri yang meras cucunya Niki secara perdana Niki. Nah itu yang dipilih, kemudian masing-masing dipisahkan dumun. Karena silahkan masa sekolah harus dilaksanakan, nanti kalau memang berjodoh nanti gitu kan. Nah niki yang menarik ya. Jadi berarti terus punapi caranya, yang cukup ngaturang ring adat kami, ngaturang guru piduke, ngaturang plasiste, jadi kenten ring kayangan 3 kocap kenten untuk kesalahan kalau ada kehamilan maksudnya tidak tanpa perkawinan ya. Seperti niki dia ambil kenten dan itu ya itu secara gini menarik juga ya, kalau solusinya mungkin bisa diraih bersama-sama secara kesepakatan. Nah mungkin Nike yang harus disampaikan juga, apakah seperti napi sebenarnya ring adat kita kan di semua caranya beda-beda Niki. Kalau meras cucu, kalau itu sudah status cucu ini kan masih ambigu Niki, karena masih belum cucu. Kalaupun itu cucu, tentu sesuai dengan hukum adat Bali kita, tentu itu bukan diangkat sebagai anak, tapi tetap sebagai cucu. Namanya adalah angkat sentana cucu marep. Kembali kepada Ibu Dokter. Iya, banyak sekali ya resikonya, bisa 2 kita lihat dari segi mental pasti berat ya. Yang nikah sudah bawa gaji aja berat gitu ya, apalagi ini tidak bawa ijazah sama sekali, dan dari segi biologiknya sendiri. Jadi mungkin apa yang dilakukan tadi, contoh kasus tadi, itu perjalanan si anak menjalani kehamilan, anak hamil gitu, itu kan sudah berat sekali dari segi mental. Belum malu dari masyarakat, dari teman-teman, dia harus berhenti sekolah. Itu dampak mentalnya akan berpengaruh kepada bayi dalam kandungannya. Kemudian dampak daripada kandungannya ini yang belum matang, belum kuat betul, dan asupan gizi, ya namanya kalau ada masalah mental, nafsu makan ada 2, nafsu makan berlebihan atau tidak makan. Apalagi terus ada rasa malu, jadi siklus hormon-hormon yang ada di tubuh anak yang hamil ini akan berpengaruh ke janin yang dalam kandungan. Itu yang akan nanti kelahiran kecacatan fisik memang bisa dideteksi dari awal dengan berbagai alat modern canggih 4 dimensi. Namun kembali lagi kekuatan Tuhan itu banyak yang tidak bisa dideteksi nantinya. Adalah perkembangan ketika bayi itu lahir. Kalau cacat fisik kemungkinannya juga tetap ada sama dengan anak-anak yang normal, maksudnya orang yang bisa hamil di usia 21 tahun ke atas. Namun
yang di usia yang lebih rendah kemungkinannya lebih 2 kali lipat lebih besar. Jadi ketika lahir kecacatan fisik bisa terjadi kelainan-kelainan jantung, kelainan-kelainan fisik lain, dan kalau dari segi biologisnya dari dalam ketika perkembangan nanti hormon-hormonnya bisa kekurangan-kekurangan terutama stadium yang mungkin sekarang dipromosikan sebagai stunting ya. Jadi penyerapan gizi ke bayi dan ke ibu itu memang berbeda dengan orang yang sudah dewasa. Jadi itulah yang menyebabkan nanti secara mental dia belum kuat, kemudian lahir pastilah tidak mungkin bisa mengasuh dengan kualitas air susu, kemudian apalagi dengan masalah-masalah perkembangan yang sehat aja ketika dapat bayi dengan kondisi khusus pun akan ada fase-fase berat, fase-fase depresi, sedih, marah, kecewa. Nah ini akan lebih double ya, mungkin bukan 200%, mungkin 300%, masalah-masalah kejiwaan, mental, yang orang bilang baby blues, depresi postpartum, bahkan yang terberat adalah keinginan mengakhiri hidup. Yang dari segi biologik di dalam ya, anak-anak yang terlahir syukur sehat secara fisik, tetapi mentalnya masih akan bermasalah sampai dengan pubertas, masih akan kita lihat perkembangannya. Biasanya anak terlahir dengan banyak masalah, apalagi hamil, datang ke kantor LBH, datang ke kantor UPT PPA, itu udah berdampak kepada bagaimana anak itu akan berkembang dengan rendah diri, tidak percaya diri, kemampuan intelektualnya tidak berkembang dengan baik, belum lagi dari segi fisik akan terganggu. Yang selama ini mungkin Suwitra Balining mungkin hanya berpikir stunting itu orang yang pendek, bukan. Banyak yang pendek tetapi cerdas gitu ya, itu karena genetik tumbuh kembangnya memang di keluarga mungkin memang kecil, tapi bukan karena kekurangan stadium yang kronis, tapi otaknya cerdas. Cobalah Suwitra Balining melihat teman-teman di sekitar, di kelas ataupun di kantor, malah yang kecil itu kan kecilnya kayak tabia keringi gitu kecil tapi pedas, atau kayak kijang kencana gitu. Jadi lincah, pintar dan kreatif. Jadi jangan kita lihat ketika ada anak yang dengan kehamilan usia anak, sangat kompleks sekali yang akan terjadi selama kalau kehamilan itu harus dilanjutkan dan setelah bayi itu dilahirkan. Kalau di pikiran orang awam, stunting pastilah berbanding lurus dengan kecerdasan. Ini yang pembeda yang paling mudah kita selain fisiknya nanti Malik, Bu. Iya, kalau selain fisik kita lihat adalah perkembangan daripada tumbuh kembangnya. Kalau umur 1 tahun dia harus sudah bisa jalan. Jadi kita harus membaca juga, harus bisa 1 tahun sudah bisa bilang mam gitu misalnya. Kalau perkembangan tahap-tahapnya ini tidak terjadi atau terjadi keterlambatan, itu berarti terlambat perkembangan otak, akan berdampak ke kecerdasan. Jadi jangan kita merasa hebat, anak saya nggak pernah merangkak, langsung jalan, langsung lari. Itu berarti ada decay, ada lubang di otak yang tidak berkembang dengan baik. Maksudnya ada saraf-sarafnya yang ada cacatnya sedikit sehingga loncat dia. Jadi tidak bisa berkembang dengan baik. Jadi otaknya akan berpengaruh ke kecerdasan. Fisiknya memang bagus. Ya, bagus fisiknya, tetapi walaupun mungkin dia pendek gitu ya. Tapi kalau ada perkembangannya yang terlewati, percepatan nanti di dalam pembelajaran, dalam intelektualnya, dalam IQ-nya akan ada hambatan-hambatan. Pada saat sudah terjadi, mereka sadar, baru mereka mendapatkan pengetahuan. Adakah pengetahuan yang bisa untuk menganunikah? Sangat ada. Pertama adalah menerima bahwa ini anugerah. Ya, ini berkat dari Ida Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa. Mulailah ketika masih dalam kandungan, mulailah bercerita bahwa mohon maaf karena kami tidak mengerti, kami tidak berdaya, tidak memahami, jadi kami mendapat hukuman
Jadi kamu harus lahir lewat kami, tapi mungkin kami tidak akan bisa merawat dengan baik. Saya misalnya gitu, mungkin akan dibantu. Luar biasa. Dibantu oleh luar Iya, biasa. iya, iya. Ini yang biasanya bukan musik Mozart, bukan musik yang dari luar, tapi Iya, itu kontak spirit namanya, nggih. Kontak Itu spirit. di pikiran melintas apa diucapkan atau seperti apa? Diucapkan dalam hati sambil meraba perut. Ini luar gitu. biasa, ini luar biasa. Jadi ini kontak, karena ke aliran darah yang tenang dari ibu atau dari lingkungan berdampak ke aliran darah ke tali pusat, apa namanya? Tali pusat bahasa Balinya ari-ari ya. Tali ari-ari ibu ke anak. Membuat tenang. Kenapa sih disuruh dengar musik kalau kita nggak ngerti musik bule ya lelambatan kan katanya. Dan orang-orang di sekitarnya juga memberikan lingkungan, menerima bahwa niki anugerah, niki cobaan. Nggak tahu apa blueprintnya ketika lahir, kok tapi namanya bencana luar biasa terjadi dalam keluarga ini. Biasanya orang udah putus asa kawin muda, mereka sudah dibayangkan punya anak yang stunting dan yang negatif lainnya, mereka putus asa. Betul. Barangkali ini ya akhirnya kalau putus asanya keterlaluan, lewat udah, ambil jalan terakhir ulapati gitu misalnya. Tapi kalau ini misalnya bisa dimengerti dan disosialisasikan ke Kerama Bali gitu, ini luar biasa nih. Masih ada satu diantaranya ya, mohon maaf karena ini sudah terjadi harus begini, mungkin karmanya, karma si ibu dan si anak dan keluarga termasuk. Betul. Jadi sambil mengelus-elus perut, jadi aliran darah jadi tenang. Ini luar biasa nih. Mudah-mudahan ini Sawitra Balinding nih biar dengan seksama Pak dikaji. Ini kan namanya pengenyuh. Pengenyuh artinya harapan. Boleh dipakai, boleh tidak. Tapi kalau memang berkenan, terus ini luar biasa nih. Nah, seandainya sudah terlahir mungkin dari kasus itu, anak mulai ngendah, endah, hiperaktifnya memang harus diterapi, mulai merokok 3 tahun, 3 tahun yang ngambil rokok kakeknya. Nah, itu juga bisa dilakukan kontak spirit. Punapi, Bu? Kontak spirit dengan misalnya ketika anak itu tidur, kita perhatikan tidur dalam nggak, sudah nafas perut, kemudian kita bisa lakukan kontak spirit dengan menyebut nama lengkapnya 1 kali, misalnya namanya Sri Wahyuni, kemudian kita lihat, kita buat tenang, Tuhan, Sang Yang Widi Leluhur, izinkan saya ketemu sama anak saya atau cucu saya, namanya Sri Wahyuni. Kemudian kita pegang dari bahu sini, bahu si anak, bahu si anak diurut sampai ke bokong, ngomonglah, bicaralah tentang hal-hal yang selama ini kita tutupin, yang selama ini kita salah, mohon maaf bahwa kamu sebenarnya anak yang diharapkan, tapi situasilah yang membuat begini. Jadi urut terus, Nike, ini kontak kita spirit, jadi spirit sama spirit, roh sama roh. Tapi kita kalau kita belum tenang, habis nyebut namanya, kita tenangkan diri dulu. Kan deg gitu biasanya jantung. Kita lakukan tidak boleh setiap hari, tapi itu melelahkan, mungkin seminggu 3 kali, seminggu 2 kali. Nanti kita akan lihat perubahan anak, bukan dengan kamu jangan, nggak akan ada gunanya. Jadi dari belakang leher ini kan daerah sensitif, sampai ke bokong begini. Jadi boleh bapaknya, boleh ibunya, boleh kakeknya, orang-orang yang memang mengasuh langsung. Jadi boleh setelah kita ucapkan itu, kita bilang terima kasih Tuhan. Kita ngomong deh, kita mau nangis. Tapi lihat nafas anak, nafas perut. Kalau nafas dada, kita giniin bangun nanti. Urut-urut bangun, ngapain gitu. Biar lebih jelas, Sawitra Balinding niki, napas perut, napas dada. Untuk lebih diperjelas, Bu. Sehingga tahu pada saat kapan itu dia. Kalau kita mau lakukan kontak spirit, kita lakukan pada saat anak atau pasangan juga boleh. Kalau masalah dengan pasangan boleh. Itu kita lakukan kontak spirit di saat anak atau pasangan kita tidur, sedang perutnya yang gerak-gerak waktu tidur, bukan dadanya. Itu namanya nafas perut.
Mungkin kalau kita nggak bisa tidak pernah memperhatikan. Nah, mulai sekarang diperhatikan. Kita sebenarnya punya dua episode 90 menit 90 menit. 90 menit kali 2 180 menit ke. Jadi di tidur awal 90 menit ke belum tidur dalam. Ya, makanya masih ngerambang sawo istilahnya. Ngeh nih kan. Berarti kalau sudah nggak dengar apa-apa, hanya orang lain yang lihat kan gitu. Jadi itu kalau bisa diperiksa di otak ada rekaman untuk memeriksa episode kita nih sedang tidur apa enggak. Kan banyak orang bilang nggak bisa tidur tapi ternyata otaknya tidur kan gitu. Niki yang gampang deh untuk sweater balining untuk bagaimana melihat nafas dada. Nafas dada ya ini ke dada. Kalau nafas perut Niki yang bergerak di perut. Nah, itu dah yang gerak-gerak di sini. Gerak-gerak di sekitar pusar tuh kita lihat. Di sininya lebih nggak kelihatan. Dadanya nggak kelihatan gerak-gerak. Boleh juga tidak dekat kalau misalnya dia di Jakarta atau dia di rumah anaknya. Gitu, itu boleh kita duduk aja, kita duduk. Yang penting tidak nyender. Tuhan izinkan saya ketemu dengan anak saya atau cucu saya, Sri Wahyuni. Dia ngeruduk biasanya ya kalau anak itu terlalu sering kasar. Tunggu dulu dengan tenang. Kok sudah tenang baru Sri itu anak baik, anak hebat. Nanti Sri bisa hebat, nanti bisa jadi menteri gitu. Maafkan selama ini kami tidak bisa mengasuh, kami baru belajar. Ya, apapun yang kita mau ungkapkan untuk bisa membuat anak ini menjadi mendengar. Kami menyayangi, kami mencintai. Itu setelah selesai kita ambil nangis atau apa. Terima kasih Tuhan, saya sudah diizinkan ketemu dengan anak. Jangan ketemu itu mencari-cari kok yang mana ya, kok nggak kelihatan, nggak. Ini ketemunya secara spirit. Kalau ya seminggu 3 kali lah rutin. Teman di kantor pun yang tidak baik-baik saja kita lakukan itu, kok tiba-tiba dia kenyam ya. Padahal kita nggak pernah ada negosiasi. Gitu. Karena kita yakin semua kita punya spirit. Punya roh yang bisa diajak berkomunikasi. Ini bukan belajar yang serem, ini melogikakan secara psikologis. Kan kita kan susah untuk bilang maaf. Kalau anak-anak yang sudah bermasalah karena kelahirannya, kan dia diajak ngomong mahigos, melaib, anak kal kene melaib, kan susah nangkepnya. Kita itu salah satu treatment yang bisa dipraktekkan ketika itu sudah terjadi. Dan seandainya tidak mampu dengan itu, sebelum umur 10 tahun kita harus cerita. Kenapa? Cerita tentang ke anak. Karena logika kan sudah terbentuk. Secara langsung. Ngomong. Kenapa kok, misalnya dia nanya, kok bapak ibuku tua banget ya, aku kok kecil gitu. Ya jadi sebelum dia bilang begitu, karena kemarin yang nonton kasus, dia baru tahu kurikulum vitae-nya dari guru. Dari guru malah? Ya, bapaknya namanya ini. Ibunya dia sudah tahu namanya, karena dia diasuh nenek. Namanya ini. Terus Oma, siapa sih yang namanya ini? Kok saya nggak pernah ketemu? Kok dia dibilang ayah saya? Jadi dia nanya ibunya karena tahu dari kecil anak ini dibawa ke psikiater karena ibu bapaknya bermasalah. Saat dia usia 2 tahun dia tidak ingat sama sekali kan wajah ayahnya. Saya bilang walaupun udah 11 tahun ini saatnya membuka menceritakan bahwa saat itu terjadi masalah dengan kedua orang tua sehingga mereka berpisah. Kalau kehamilan sebelumnya kita akan sampaikan bahwa karena situasi nggak paham, terjadi kehamilan karena masih sekolah ibu waktu itu, sehingga ibu dan ayah tidak mampu mengasuh, sehingga kami yang mengasuh. Maafkanlah mereka bahwa siapapun tidak ingin seperti Gus, tidak kenal ibu bapak, tetapi tidak tahu bahwa itu ibu bapak. Secara fisik dia kenal, tapi dia tidak mengenal itu ayahnya karena disembunyikan. Ayah ibunya adalah oma dan opanya, itu ayah ibu. Kan sering kayak tadi lah. Kayak tadi misalnya diangkat nih, diangkat waktu bayi, atau sedang hamil, sudah selesai dah, biukaon sah, tapi kan pisah. Kan ini anak ini akan tumbuh terus di kakek neneknya, masuk di kakek neneknya. Sekarang di sekolah ternyata dimasukkan ada nama bapak.
Wah, ini Itulah yang harus kenapa sebelum mau diadopsi, mau diasuh, sebelum logika terbentuk. Karena logika anak kita sekarang kan lebih cepat terbentuknya karena ada media. Kalau yang normal secara psikologis, secara biologi itu adalah umur 10 tahun. 10 tahun. Oh. Gini kan harus kita ceritakan kenapa sih kita tinggal di sini. Apalagi yang beda kasta. Itu tidak masalah itu, Bu. Oh, enggak. Ada shock gini. Pasti kita kan menten pemahbah dumun, menten pendahuluan daripada dia tahu kayak dari sekolah itu. Jadi anaknya jadi pendiam ya. Jadi pendiam. Kalau kita malah nutupin, oh tunggu dulu ya mamakmu masih di Surabaya, misalnya masih di Jakarta, tunggu mamakmu datang ya. Karena yang kan ada yang manggil ibu, ada yang manggil mama, ke nenek panggilnya ibu, ke ibu yang benar panggil mama, gitu kan manipulasi kebingungan. Kok saya ada punya ibu, punya mama, punya meme. Niki kadang-kadang membuat anak-anak kita yang tidak kita jelaskan bermasalah. Lebih bagus dia shock dini daripada belakangan. Setelah tahu bahwa jadi dia informasi adopsi. itu didapat dari orang lain. Ya, dapat Orang dari lain belum tentu juga mencari timing yang pas gitu. Bisa dalam sedang gimana. Oh iya. Apalagi dengar-dengar di jalan. Dengar di jalan. Tuh panak benuduk, tuh panak isari harusnya tuh. Sari kan pengantin ya nih, pidana ya kene. Iya. Itu sangat meluka batin. Sering terjadi. Sangat. Dan itu berdampak. Setelah mereka sakitlah kita baru tahu. Baru ngeh neneknya, oh gitu ya. Setelah bipolar, terus sekarang gangguan bipolar kan memete-mete. Setelah ini sekolah nggak bener, minta motor mesinnya dijual, diganti. Dengan ini motornya nggak bisa jalan. Sudah habis semua modalitas. Biasanya psikiater memberi istilahnya psikoterapi. Tadi salah satu psikoterapi budaya, spiritual, karena kita yang beragama Hindu yakin bahwa kita tuh punya spirit, punya roh. Kan tidak semua keyakinan punya, itu bagian dari psikoterapi. Tenang, dadasnya tenang, nyaman. Seperti kalau kita metaken ada yang sakit atau ada yang sede, dibilang melik, ini kan satu terapi psikoterapi. Melik. Melik, padahal konotasi melik bahasanya yang sebenarnya kalau kita lihat di sastra kan beda. Melik ini kan harus bercahaya di bulan purnama, di dada, di ubun-ubun kan gitu kalau di sana. Tapi kalau di beras jinah, melik ini kan membuat orang, oh ya memang dia disenengin sarang ide, harus kembali di usia muda, harus ngiring dan lain sebagainya. Ini kan psikoterapi, membuat kita kembali ke real. Bukan ke depresi, tapi kita tetap menghadapi masa depan. Kita masih perlu perjalanan. Dia harus kembali, atau dia harus ngiring napi, gitu. Tapi kalau yang berat-berat kan ngenten, yang mengarahkan ke perilaku-perilaku yang normal. Persepsi kita antara adat, pelaku adat, praktisi adat dengan APH, aparat penegak hukum ini bisa sinergis gitu. Bisa terbangun pengertian yang sama. Terus, Bu. Perjuangan ini sebenarnya sejak lama sekali yang upayakan gitu. Persepsi yang sama, bahasa yang sama, ketika kita semangatnya, ayo kita peduli anak-anak kita. Jadi saya ingat sekali dari tahun 2000-an ya, ketika satu sisi ada aturan-aturan hukum, kemudian satu sisi kita kok banyak ya, seolah-olah hukum adat kita ini memperberat, kemudian tidak memberikan, seolah-olah tidak ada solusi gitu yang terbaik gitu. Sering kita memperdebatkan gitu. Nah, seperti mungkin kan ada MDA niki kan maunya Bali Memawa Cara menghadapi untuk desa Memawa Caranya. Harapannya ada perubahan-perubahan yang sesuai dan tidak bertentangan lah dengan hukum konstitusi atau undang-undang negara kita. Jadi ketika misalnya negara mewajibkan untuk ayo kita lindungi anak-anak kita. Kemudian ternyata ada di desa Mawacari kita seperti Manak Salah kan masih aja berlaku. Kemudian padahal itu sudah tidak boleh lagi karena kita harus melindungi anak-anak, tapi ada kekhawatiran, ada secara seperti persoalan-persoalan inilah hukum adat gitu, nanti enten gerubuk nanti kepenapi diki kan gitu. Ya. Nah, ketika kita berbicara soal perkawinan anak, saya sering bertanya apakah itu diwajibkan hanya untuk persoalan
haram dan tidak haram. Padahal sekarang ini kan kita tidak boleh ada yang menyebut satu anak pun sebagai anak haram, karena dia semua anak luar biasa dari lahir kan. Tidak ada anak yang kapasitasnya pebinjat gitu, tidak boleh kita menyebut seperti itu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang banyak seperti ini. Nah kemudian apakah memang solusi perkawinan solusi yang terbaik? Karena dari apa yang disampaikan dampaknya, kemudian kasus-kasusnya baru nganten, durung ngabulan, belum mulih ngamul, karena ketidaktahuan, tidak pemahaman, jadi cerai, jadi nganten adat, cerai adat, itu yang banyak kami temui. Apakah seperti itu yang kita harapkan pada anak-anak kita yang belum siap sama sekali berproses dalam perkawinan yang kita utamakan yang sangat mulia nih ke, tapi maru yang penting terus baru nganten, terus anaknya terlahir, anaknya diambil, ibunya dicerai seperti ini ke, kemudian anak dalam kondisi pengasuhan kakek nenek karena orang suami juga masih kecil, ada yang ibunya juga masih kecil. Nah ini akhirnya dampak-dampaknya lebih banyak yang kita tidak siap. Nah sekarang sebenarnya mungkin ayo kita bahas ini secara adat itu seperti apa ya yang harusnya. Apakah cukup seperti ada solusi nggih tiang ngaturang guru piduke demun kalau secara ini dianggap ngeletahin desa tiang ngaturang guru piduke, tiang ngaturang prasita pembersihan gumi, tiang siap mengajak anak saya secara ini untuk memperkuat dia, mempersiapkan kehamilannya, dia tetap sekolah, tidak terjebak dalam perkawinan paksaan seperti nike. Kemudian ternyata itu hasilnya lebih baik karena secara hukum dia keperdataan ke ibu. Keperdataan ke ibu, kemudian dia punya akte kelahiran anak ibu. Nah, jadi selesai soal identitas kan kinten. Oh berarti identitas tidak masalah. Kemudian di reng adat juga enten guru piduke yang membuat keletahan itu diterima oleh masyarakat sekitarnya. Nah, sekarang pilihan-pilihan niki mungkin yang harus kesobiahang gitu. Punapi becek nih apakah nike lebih membuat anak-anak kita ini tidak terjebak dalam perkawinan anak, kemudian tidak terjebak dengan persoalan anak haram, tidak anak haram seperti itu. Sebenarnya kita kembalikan lagi kepada masyarakat kita ring Bali sih niki, karena niki menjadi perdebatan seru setiap hari kita niki. Mungkin untuk yang terakhir untuk Bu Le, secara hukum niki secara hukumnya apa yang dapat disarankan kepada anak-anak kita, para Yowana, termasuk ke keluarganya? Karena seperti tadi, dampak-dampak hukum ketika seorang anak terpaksa harus menikah karena kehamilan, kemudian terjadi perpisahan, perceraian juga, itu proses hukum sudah berjalan. Dan kasus yang kami tangani ternyata ada yang tidak paham juga, cerai adat, perkawinan adat, cerai adat, ternyata itu menimbulkan dampak-dampak yang luar biasa juga bagi semeton niki, kerama istri kan, ketika kasus statusnya agak terkatung-katung karena secara nasional dia wajib mensahkan perkawinan dan wajib mensahkan perceraian itu ring hukum. Nah, ternyata itu menjadi masalah yang panjang, bahkan berakibat pada anak mereka. Jadi secara hukum identitas perkawinan itu sangat penting. Kemudian juga identitas anak itu juga sangat penting. Dan ini persoalan identitas ini ternyata sekarang banyak sekali terjadi di Bali. Kami, kebetulan saya punya LBH yang banyak ibu tiang ampun 4 tahun, 5 tahun bercerai dan bahkan pasangan saya sudah kawin lagi. Begitu saja dengan perempuan lain gitu. Akhirnya status saya ingin menikah lagi gimana Niki? Nah, akhirnya kita harus urus, ayo kita bantu dulu ring pengadilan dumun. Di pengadilan kita bantu bahwa proses perkawinan perceraian mereka belum dikuatkan oleh hukum gitu. Jadi kita bantu dan memang LBH membutuhkan layanan bantuan hukum cuma-cuma ya. Gratis karena ibu-ibu kita ketika mereka berproses pengadilan tidak punya biaya. Bu tiang tidak punya uang untuk bayar pengacara. Pengacara biasanya kan lumayan nih ke ring pengadilan. Nah itu yang kami bantu. Kami kemudian juga membantu membuat status mereka lebih kuat gitu ya. Mereka adalah seorang yang sudah sah bercerai. Terus posisi anak-anak gimana? Jadi itu yang kita bantu untuk memperkuat identitas mereka dan juga
hak mereka sebagai martabat perempuan gitu. Karena selama ini terabaikan gitu. Pejuang perempuan. Nggih. Nggih, Bu Leh, Bu. Untuk pesan untuk Suwitra Balining, kembalilah sebenarnya, mulailah, kembalilah anakku sayang, dan kembalilah orang tuaku sayang, kembalilah kita guyup dari rumah. Jadi apa-apa ketika kita kuat dari rumah, tentu sebelum ada rumah ada perkawinan. Jadi kalau perkawinan orang tua itu kuat, otomatis anak-anak akan bisa terhindar dari hal-hal yang kita tidak harapkan seperti saat ini. Mulailah ketika menikah harus mempersiapkan mental, tidak hanya mempersiapkan pesta pernikahannya, tetapi mempersiapkan mental. Sudah siapkah saya menikah? Dan kemudian sudah siapkah saya punya anak? Anak itu bukan hanya simbol bahwa kita sudah mengikuti tatanan kehidupan manusia. Terus kemudian ketika sudah terjadi perkawinan anak, jadi usia muda menikah, tetaplah belajar. Jangan mengakhiri semuanya di sana dengan menyalahkan orang lain atas kejadian tersebut. Jadi tetap harus belajar, tetap harus menemukan diri, agar anak-anaknya tidak lagi masuk ke circle perkawinan anak. Jadi belajar dan keluarga harus menerima dan mengajak, menuntunnya kembali setelah jatuh ke sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh siapapun terjadi dalam suatu keluarga. Marilah bersama-sama mengajarkan anak-anak tatwa masih saling menjaga. Ya, kalau saya ingin diperlakukan baik, saya harus memperlakukan orang lain juga dengan baik. Kalau saya ingin dihormati keluarga saya, hormatilah keluarga yang lain. Sehingga anak-anak kita terhindar dari perkawinan anak, dan keluarga yang utuh akan tetap terpelihara sampai Tuhan harus memanggil kita. Saya kira itu, terima kasih. Luar biasa. Demikian Sawitra Balining, obrolan kita dengan dua Sri Kandi yang memang luar biasa. Beliau-beliaunya ini pejuang-pejuang untuk perempuan dan bukan untuk Krama Bali secara keseluruhan lah. Apa yang beliau sampaikan mudah-mudahan bisa dimengerti dan mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, titiang ngelungsur geng pengampura. Sinap titiang ada Pramasanti. Om Santi 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 Om.